Beechwood, Bartholomew Fair, by the aging carousel. Yeah, my heart's spinning through the air at Bartholomew Fair. Sebuah kota kecil di bagian semenanjung Malaysia ini disebut-sebut sebagai salah satu surganya kaki lima dunia. Ya, kaki lima kali ini akan mengajak penikmat kuliner mengunjungi tempat yang pernah mendapat gelar The Best Street Food in Asia. Kawasan ini disebut-sebut sebagai surga jajanan kaki lima di Penang, Malaysia. Pasar Cuastra adalah salah satu kawasan tersibuk di Pulau Penang. Karena selain sebagai pasar tradisional yang paling terkenal bagi warga lokal, kawasan ini juga menjadi tujuan wisatawan di siang hari. Makan tengok, dia baru apa? Ya, terima kasih. Indonesia, this is good. Yap, okay? Bagi pengunjung muslim, sangat disarankan untuk berhati-hati dalam memilih jajanan. Banyak jajanan yang tidak halal. Karena meski nama Cuastra berasal dari bahasa India dan Urdu, kawasan ini didominasi keturunan Tionghoa yang berjualan beragam jajanan kaki lima. Sebagian besar adalah angkel. Angkel adalah sebutan untuk laki-laki setengah baya keturunan Cina. Penang memang merupakan negara bagian di Malaysia dengan persentase warga Melayu terkecil. Sebagian besar warganya adalah keturunan India dan Cina atau Tionghoa. Warga asli menyebut keturunan Cina dengan Hokkien. Bahasa mereka sering disebut dengan bahasa Hokkien. Boleh ya, pergi bakar jadi apa? Gelar The Best Street Food in Asia oleh majalah Time pada 2004 adalah bukti kalau Penang adalah destinasi wisata kuliner di Malaysia. This is the heaven of food.
Salah satu tujuan wisata kuliner Penang adalah Garnet Plaza. Tempat berkumpulnya warga lokal dan wisatawan asing berbagai negara di malam hari. Kawasan ini terbagi menjadi dua area. Area halal dan non-halal. Bagi yang baru pertama kali datang ke Penang dan ingin santap malam di Garnet Plaza, sangat disarankan untuk mencari tahu blok halal dan non-halal. Di kawasan ini, penikmat kuliner bisa bergoyang lidah menikmati citra rasa Cina, Melayu, Thailand, hingga India. Atraksi dari penjual rojak di Garnet Plaza ini menjadi tontonan tersendiri saat santap malam di Garnet Plaza. Semakin banyak yang menonton, penjual rojak atau pesembur ini semakin mantap bergoyang, meski tanpa ekspresi. Rojak merupakan satu kuliner khas Penang yang dipengaruhi kuliner India Muslim. Namanya memang mengingatkan dengan rujak, makanan khas Indonesia. Ini panggil lojia buah. Buah-buahan lojia lah. Lagi taruh sedikit atai, cantik bagus lah. Cukup bakal bagus ya. Ini otak ulang lagi sedikit lah. Sambil berteriak, "Rojak, rojak!" penjual rojak atau pesembur ini melayani pembelinya yang sudah membuat antrean panjang. Tak hanya itu, gerakan kaki dan memotong bahan disesuaikan dengan irama musik. Mama adalah sebutan laki-laki keturunan India Muslim di Pulau Penang. Tak heran pasembur atau rojak sering disebut dengan rojak mama. Rojak mama atau pasembur sudah menjadi salah satu kuliner khas Pulau Penang. Kalau rojak tuh, kalau biasanya kita panggil dia rojak pesembur. Pesemburnya ataupun lagi satu dipanggil rojak buah. Rojak buah dia campuran semua buah dan kuah dia dibuat sedikit pedas. Kalau mau pedas, dicampur pedas. Dia pakai sedikit oyster sauce, sedikit gula Melaka, dimasak sekali, dicampur. Kalau di sana dicampur dengan, dipanggil dengan otak udang. Pasembur atau rojak mirip dengan gado-gado di Indonesia. Beragam gorengan dan lauk bisa dipilih. Dari cumi, udang goreng tepung, tahu, kentang, dan masih banyak pilihan lainnya. Semua bahan dicampur dengan serutan ketimun segar dan terakhir dituangi kuah bumbu kacang. Kuah bumbu kacang ini mirip kuah gado-gado, namun ada rasa ikannya karena diolah menggunakan cucur atau kepala udang. Untuk harga
Harganya tergantung jumlah lauk yang dipilih. Namun rata-rata harga per porsi sekitar Rp15 Malaysia atau sekitar Rp45.000. Tapi satu porsi jumbo ini bisa disantap 4 hingga 5 orang. Di antara pasembur yang dijajakan di Grone Plaza, Pulau Pinang, gerai pasembur atau rojak inilah yang paling ramai. Konon selain karena atraksinya, juga karena rasanya. Rasanya campur aduk ya, ada seafood, ada tahu, ada kentang, seperti rujak di Indonesia, cuman gimana ya, rasanya manis-manis gitu. Nah, kalau yang ini rujak ala kaki lima di Indonesia. Sama-sama menggunakan bumbu kacang, namun bahan dasarnya berbeda. Kacang, cabai secukupnya, garam, dan terasi. Bukan kepala udang seperti pasembur atau rojak mamak, bahan diulek dan ditambahkan gula merah. Kalau di Jawa Tengah dan Jogja biasanya dicampur kencur daun jeruk. Tapi di Jakarta bumbu rujak buah lebih sederhana. Bumbu kacang akan dicampur dengan campuran buah segar. Rujak merupakan salah satu primadona jajanan kaki lima di Jakarta. Selain murah, juga dianggap lebih sehat dibanding jajanan kaki lima lainnya. Tak heran penjual rujak buah yang sebagian besar berasal dari Jawa Tengah bisa bertahan selama lebih dari 10 tahun. Jualan rujak ya kurang lebih 12 tahun. Waktu dulu buah 50 perak. Harga per porsi rujak Rp7.000 hingga Rp10.000. Nah, ternyata Malaysia juga punya rujak buah loh. Tidak hanya rojak mamak atau pasembur, tapi rojak buah. Ini panggil lojia buah. Buah-buahan lojia lah. Lagi taruh sedikit atai, cantik bagus lah. Cukup tak bagus ya. Ini otak ulang lagi sedikit lah. Itu boleh makan meh lah. Rojak meh lah itu. Wan mai hai tinggi mai aci ah. Ha, hai kau kecil ha. Rojak meh itu nak tengok. Ha. Ah, cek mah itu. Tibun, jambu air, jambu batu, ampula. Ini mangga, sotong. Lagi tahu kuah, kolopok. Kolopok ini, iu takoi. Campur bumbu sedikit. Ya, Malaysia juga punya rujak buah. Disebut dengan rojak buah. Harga rojak buah per porsinya adalah Rp10 atau sekitar Rp30.000. Bahan dasarnya sama dengan rujak Indonesia. Beragam buah tropis, tapi bedanya kacangnya digerus dan ditaburkan di atas bumbu rojaknya. Bukan diulek. Sehingga bumbu rojak buah Malaysia berwarna lebih kehitaman. Bukan coklat gula merah seperti rujak di Indonesia. Tak heran rasanya lebih ke asin bukan manis pedas seperti rujak buah Indonesia. Lagi taruh sedikit atai, cantik bagus lah. Bumbu rojak buah juga beraroma amis karena menggunakan cucur atau kepala udang. Kacang ini
atai. Nah, ini sudah siap. Rojak, buah-buahan. Sama lah, Indonesia sama pun panggil rojak, tapi dia kuat panggil bumbu. Ini Malaysia punya rojak, buah-buahan. Cucur atau kepala udang memang banyak digunakan dalam pengolahan makanan di Penang, Malaysia. Seperti jajanan khas kaki lima lainnya. Macam mana nak buat ni, Uncle? Macam mana? Ya, sudah sini. Nah, Sepintas mirip bubur sumsum dan rasanya manis. Namun, rasa jajanan ini adalah gurih ke arah asin. Tidak ada rasa manis sama sekali, karena bumbu kuahnya dibuat dari kepala udang atau cucur. Meski dijual oleh warga keturunan Tionghoa yang disebut dengan Hokkien, jajanan kaki lima ini diakui pembuatannya halal. itu boleh makan yang halal. Rojaknya lah itu. Ewan mai hai ting chiang ma chi ya. Ha, hai ko ka chi ha ha. Rojaknya itu nak tengok. Ha. Jajanan ini hanya satu dari jajanan kaki lima di kawasan Coastra yang bisa dibilang halal. Karena tak semuanya yang dijual warga Hokkien di kawasan Coastra ini tak halal. Two pieces. Two pieces. Seperti kudapan ringan jenis kacang-kacangan, disebut dengan ichiban. Para penjual mengaku kacang-kacangan ini diimpor dari Cina. Cara menyajikannya hanya digoreng sangrai dengan campuran pasir dan ditambah sedikit gula merah. Harganya relatif lebih mahal dibanding jajanan kaki lima lainnya. Rp5 per bungkus kecil atau sekitar Rp15.000. Bandingkan dengan kacang goreng atau kacang rebus Indonesia, yang paling mahal hanya Rp5.000 per bungkus. Namun jenis kacangnya memang berbeda, lebih mirip kacang koro dengan rasa manis. Yang ini lah boleh. Enak, rasa enak lah.